Guys, oh ini ya. Lagi ada hujan meteor ya? Asik, pasti bakal epic nih. Tapi bohong. Ya udah, gimana kalau mengamati bulan purnama aja? Purnama. Terakhir kali muncul bulan kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Februari. Bulan memantulkan cahayanya langsung ke mata kita karena berseberangan langsung dengan bumi dan segaris lurus dengan matahari. Dengan begini, cahaya matahari bisa menerangi bulan. Muncullah pemandangan malam yang fantastis. Nah sekarang, coba deh amati bulannya baik-baik. Agak mirip dengan bola salju raksasa yang menggantung di langit malam kan? Sebagian suku asli yang tinggal di dekat kutub utara mungkin juga punya anggapan yang sama. Karena itulah, mereka selalu menyebutnya sebagai snow moon saat bulan terlihat besar dan penuh. Buruan ambil teleskopmu sekarang juga, karena tanggal 9 dan 10 Maret akan ada 3 planet yang berjajar rapi. Pastinya akan jadi pemandangan yang cantik. Semoga videonya bisa diupload tepat waktu ya. Dari atas ke bawah akan terlihat Jupiter, lalu Saturnus, dan nggak ketinggalan juga ada Merkurius. Kemungkinan kamu juga akan melihat detail dari ketiga planet ini. Tergantung dari kualitas teleskopmu sih, kalaupun kamu punya. Tinggal puter ini, puter itu, lalu tada! Ada planet lainnya juga. Kelihatan jelas banget, seolah jarak masing-masing planet nggak sampai ribuan kilometer. Tapi nggak cuma itu aja. Semuanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Wah, mantap. Nggak perlu pakai teleskop dong. Ya, tapi kamu cuma akan melihatnya seperti 3 bola putih yang berjejer di langit luas. Tetap aja epic, ya kan? Arahkan pandanganmu ke tenggara sekitar setengah jam sebelum matahari terbit. Wah, ketiganya sudah kongko aja tuh. Mandi memang menyegarkan ya. Gimana kalau kubantu menyegarkan matamu juga dengan hujan meteor? Sebelum mulai, like, subscribe, dan lonceng dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, simpan dulu teleskopmu ini. Tenang aja, kalau kamu nggak sempat melihat semuanya, tahun ini akan terjadi beberapa kali kok. Dan epicnya lagi, waktu kemunculannya lumayan tersebar. Cek dulu kalendermu, lalu pasang pengingat pada bulan April, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Tanah, asteroid dan meteorit jatuh sudah menjadi fenomena biasa di planet kita. Dan untungnya, kebanyakan bisa menyala lalu terbakar habis saat memasuki atmosfer. Nah, kamu tahu nggak sih biang kerok yang udah bikin planet kita sering dihujani meteor? Iya, tak lain dan tak bukan Mars. Planet merah ini sangat dekat dengan sabuk asteroid utama di tata surya. Dan kadang, gaya gravitasinya melontarkan asteroid dari posisi awalnya lalu mengarahkannya ke bumi seperti ketapel raksasa. Aduh, dasar Mars impostor. Tapi, raksasa gas Jupiter juga melindungi kita. Medan gravitasinya sangat kuat dan mampu menjaga sabuk asteroid tetap dalam satu garis lurus. Kita pun bisa terhindar dari hujan meteorit yang terus-terusan terjadi. Plusnya lagi, Ceres berlokasi di sabuk asteroid. Batuan luar angkasa berukuran jumbo ini pernah dianggap sebagai planet. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan menggolongkannya sebagai asteroid. Tapi mulai tahun 2006, ia diklasifikasikan sebagai planet Katai. Ceres menempati sepertiga masa total sabuk asteroid atau sekitar 4% dari masa bulan. Nah, kalau bumi kita seukuran koin, Ceres akan sebesar biji popi. Lalu gimana ya kalau sejumlah asteroid yang diameternya sampai berkilo-kilometer itu terus mendekati bumi? Gimana cara ilmuwan menghentikannya? Batu luar angkasa ini perlu dipecah menjadi kepingan kecil. Caranya dengan mengaplikasikan ledakan besar. Bahkan nggak perlu repot-repot harus mendarat di asteroid raksasa itu. Cukup dekati permukaannya saja. Boom! Ledakan energi kuat akan memecah asteroid itu menjadi bongkah dan serpihan. Yang ukurannya kecil akan terbakar oleh panas yang dihasilkan. Kemudian, lintasannya juga akan berubah. Sementara pecahan yang lebih besar akan terbakar saat memasuki atmosfer bumi, disusul hujan meteor epik yang mengundang decak kagum. Sebagai alternatif, bisa juga menggunakan kinetic battering ram atau pelantak tubruk kinetik. Alat super besar ini akan segera diterbangkan ke angkasa saat asteroid mendekati bumi. Atau
Atau bisa juga dengan menggunakan pesawat ruang angkasa berukuran masif. Para ilmuwan Masif? menerapkan metode ini untuk mencegah asteroid Apophis jatuh ke bumi. Asteroid yang berdiameter 366 meter ini sering melintasi bumi, bahkan sampai sedekat 30.571 km. Apophis akan mendekati bumi lagi pada tahun 2029 dan kemungkinan pada tahun 2036 ia akan menabrak bumi. Kalau sampai hal ini beneran terjadi, bekas ledakannya akan menghasilkan kawah yang berdiameter sekitar 4,8 km. Pada radius 10 km dari zona benturan, semua bangunan dan terowongan kereta api bawah tanah akan hancur dan rusak parah. Kejadian ini juga akan memicu gempa bumi dahsyat. Sejauh 50 km dari kawah, jendela mobil dan rumah-rumah akan hancur. Dan sejauh 120 km dari lokasi benturan, berbagai perabotan di dalam bangunan akan berguncang. Untuk menghentikan bencana dahsyat seperti ini, kita bisa membuat pesawat ruang angkasa berukuran masif. Pesawat ini akan lepas landas dari bumi, terus melaju, lalu menghantam asteroid dengan kekuatan dahsyat. Benturannya akan mengubah lintasan asteroid agar keluar dari planet kita. Atau bungkus aja asteroidnya pakai foil, biar permukaannya bisa memantulkan cahaya. Dengan begini, tekanan matahari perlahan akan mengubah lintasannya. Alternatif lainnya juga bisa menggunakan tarikan gravitasi, jadi kita perlu mengirimkan pesawat ruang angkasa tanpa awak. Pesawat ini akan mendekati asteroid, lalu perlahan menariknya dengan gaya gravitasi. Kalau lintasannya agak diubah, asteroid ini cuma akan terbang melintasi bumi. Untuk melindungi bumi dari hantaman asteroid, kita juga bisa memasang sistem lensa raksasa di ruang angkasa. Kamu pernah mainan kaca pembesar dengan mengarahkannya ke sinar matahari agar bisa membakar kertas kan? Ya gitu deh, matahari kita emang hot banget. Nggak kebayangkan kalau ada lensa raksasa yang semuanya mengarah ke satu titik fokus? Para ilmuwan beranggapan metode memfokuskan pancaran sinar super kuat ke asteroid akan membuatnya meleleh lalu menguap sehingga rutenya perlahan berubah. Cara yang satu ini juga bisa dicoba, yaitu dengan memasang Ini dulu videonya guys.